sehingga kami akan umumkan identitas dari tersangka sekaligus juga dilakukan upaya paksa penahanan. Malam hari ini hadir pelaksana tugas Deputi Penindakan Pak Asep yang nanti akan menyampaikan beberapa poin perkembangan dari kegiatan penyidikan dimaksud, dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut. Kita fokuskan terkait Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi terkait dengan pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas wilayah Kota Tanjung Pinang tahun 2016-2019. Sebagaimana yang teman-teman sudah ketahui sebelumnya, kami sudah menyampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman tentunya bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan terkait dugaan korupsi pengelolaan kawasan perdagangan bebas di Tanjung Pinang. Pada saatnya nanti ketika proses penyidikan cukup, pasti kami akan umumkan siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk konstruksi perkaranya seperti apa dan pasal-pasal yang ditetapkan. Pada malam hari ini dari tim penyidik KPK menyatakan cukup proses penyidikannya, sehingga kami akan umumkan identitas dari tersangka sekaligus juga dilakukan upaya paksa penahanan. Malam hari ini hadir pelaksana tugas Deputi Penindakan Pak Asep yang nanti akan menyampaikan beberapa poin perkembangan dari kegiatan penyidikan dimaksud, dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut. Kita fokuskan terkait dengan perkara ini lebih dahulu, baru kemudian kami silahkan juga teman-teman bila ada pertanyaan terkait dengan penanganan perkara oleh KPK. Baik, kami silahkan Pak Asep untuk menyampaikan beberapa poin perkembangan dari penanganan perkara dimaksud. Terima kasih Mas Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Mas Ali, yang saya banggakan rekan-rekan sekalian, para jurnalis maupun masyarakat yang mengikuti kegiatan ini secara live di rumah masing-masing. Baik, pada hari ini Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2023 kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkaraan duga tindak pidana korupsi terkait pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas wilayah Kota Tanjung Pinang tahun 2016 sampai dengan 2019. Sebagai tindak lanjut adanya laporan masyarakat, KPK kemudian mengumpulkan informasi berikut data terkait dugaan adanya peristiwa pidana sehingga dilakukan penyelidikan dan diperoleh kecukupan alat bukti sehingga naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka yaitu saudari DY, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, wilayah Kota Tanjung Pinang. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Saudari DY berdasarkan keputusan Dewan Kawasan Bintan tanggal 23 Agustus tahun 2013 resmi diangkat menjadi Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, wilayah Kota Tanjung Pinang. Sekitar Desember 2015, Ditjen Bea dan Cukai mengirim surat resmi perihal evaluasi penetapan barang kena cukai atau BKC ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang berisi antara lain teguran kepada BP Bintan terkait jumlah kuota rokok yang diterbitkan BP Bintan termasuk BP Tanjung Pinang tahun 2015
melebihi dari yang seharusnya, di mana sesuai ketentuan besaran kuota rokok hanya sebesar 51,9 juta batang, sedangkan besaran kuota rokok yang diterbitkan sebesar 359,4 juta batang dengan kalkulasi selisih sebesar 693% dari yang seharusnya. Selama Saudari DY menjabat, realisasi jumlah kuota hasil tembakau atau rokok telah melebihi dari kebutuhan wajar setiap tahunnya dengan ditandatanganinya 75 SK kuota. Dengan kebijakan Saudari DY tersebut telah menguntungkan berbagai perusahaan pabrik dan distributor rokok yang seharusnya membayar cukai dan pajak atas kelebihan jumlah rokok tersebut. Untuk pemenuhan kuota rokok di wilayah kota Tanjung Pinang, Saudari DY sama sekali tidak melakukan perhitungan dan penentuan kuota rokok sebagaimana pertimbangan jumlah kebutuhan secara wajar, akan tetapi secara sepihak membuat mekanisme penentuan kuota rokok dengan menggunakan data yang sifatnya asumsi, diantaranya data perokok aktif, kunjungan wisatawan, dan jumlah kerusakan barang. Selain itu, Saudari DY juga melibatkan staf dalam menyusun aturan perhitungan kuota rokok, sehingga hasil perhitungannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Adanya jatah titipan kuota rokok, disertai penetapan kuota rokok untuk beberapa perusahaan pabrik, lebih dari 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Perbuatan tersangka melanggar ketentuan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 105 Ayat 2C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 PMK 04 2017 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai. Atas tindakan tersebut, Saudari DY menerima uang dari beberapa perusahaan rokok dengan besaran jumlah sekitar 4,4 miliar, dan tim penyidik masih akan terus mendalami penerimaan uang lainnya. Akibat perbuatan tersangka tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 296,2 miliar. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka DY selama 20 hari pertama terhitung tanggal 11 Agustus 2023 hari ini sampai dengan 30 Agustus 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Mas Ali. Silakan Mas Ali. Baik, terima kasih Pak Asep yang sudah membacakan poin-poin perkembangan dari penanganan perkara dimaksud. Pada prinsipnya hari ini KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka, yaitu DY selaku Kepala Badan Penguasaan Kawasan Perdagangan Bebas wilayah Kota Tanjung Pinang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 296,2 miliar. Dan terhadap tersangka dilakukan penahanan sampai nanti tanggal 30 Agustus 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Baik, kami silahkan 3 orang penanya. Silakan, sebelah kanan saya ada. Kalau tidak ada, saya persilakan sebelah kiri. Silakan. Halo. Ya, mau nanya Mas soal masalah suap atau korupsi untuk kuota cukai rokok ini. Kan ini kan bukan yang pertama, dulu juga ada di Bintan dan sekarang juga beberapa hasil riksa yang lalu ada di kasus Andi Pramono. Nah, apakah memang KPK mengendus adanya permainan cukai di daerah-daerah yang ke bea cukai yang lain yang memasukkan kuota rokok seperti ini, kayak
Karena kayaknya rokok tuh emang kebutuhan masyarakat yang kuotanya nggak pernah cukup gitu di tiap daerah. Itu aja untuk kasus ini. Kasus lain boleh sekalian? Dia mau nanya soal kasus pungli dan pencurian uang dinas. Apakah sampai sekarang ada pihak-pihak yang sudah mengembalikan uang ke KPK terkait dengan dua masalah itu? Terus apakah ada desakan dari KPK kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengembalikan uangnya? Atau mau langsung diusut aja sampai dibalikin pas kasusnya udah penyidikan gitu? Satu lagi boleh Mas? Lukas NMB itu soal judinya itu banyak masyarakat yang mikir kalau apakah memang uang judinya ini pakai APBD juga, karena kan kemarin disebut dia main 22 miliar aja kalah biasa aja, nggak ada sedih-sedihnya. Nah, apakah ada kemungkinan dia main judi pakai uang APBD? Oke, terima kasih Mas Chandra. Ada lagi? Yang di belakang saya beri kesempatan. Oke, silakan Mas Yogi. Izin Pak, ini ya nyambung pertanyaan tadi Chandra, itu kan juga sering terjadi deh ya kayak rokok itu. Nah, ini celah-celahnya di mana sih yang mungkin waktu pas penyelidikan tim KPK bisa menemukan celahnya di sana supaya nanti bisa ketutup gitu Pak. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yogi. Terakhir, satu orang lagi. Sementara cukup dulu ya. Oke, di belakang, Lori. Oke, enggak. Baik, terima kasih. Kami silakan Pak Asep untuk merespon pertanyaan dari teman-teman media tadi. Baik, terima kasih rekan-rekan. Alhamdulillah pada sore hari ini pertanyaannya tidak terlalu banyak. Sepertinya kelelahan habis ikut ini lomba 17 Agustusan. Ya. Baik, dari Mas Chandra, yang pertama adalah terkait dengan kuota cukai rokok. Suapnya ini juga dikaitkan dengan perkaranya saudara AP, di mana apakah kita atau KPK akan juga melihat perkara-perkara yang sama di daerah-daerah yang ada wilayah-wilayah yang bebas bea seperti itu. Betul memang Mas Chandra bahwa ini adalah terkait dengan perkara yang di Batam, ya, itu di Batam, kemudian yang sekarang di Tanjung Pinang. Ini perkaranya merupakan kelanjutan dari perkara yang di Batam. Juga dikaitkan dengan perkaranya AP, karena memang kalau yang AP itu terkait dengan barang yang masuk dari luar negeri. Tapi kalau ini adalah memang di kawasan tersebut itu ada kebutuhan dari rokok tersebut. Nah, kebutuhannya tersebut itu sebetulnya sudah ada kuotanya gitu ya, sudah ada kuotanya, tapi kemudian dihitung dan kuotanya menjadi lebih gitu ya, lebih dari yang seharusnya, sehingga kelebihan itulah yang harusnya, karena ini daerahnya daerah bebas bea, itu perusahaan rokoknya menjadi tidak membayar cukainya gitu. Nah, dari kelebihan tersebut, kelebihan cukainya itulah yang merugikan kerugian keuangan negaranya. Kalau di luar daerah yang bebas cukai, itu pihak perusahaan kan harus membayar. Sebetulnya si pembelinya ya, si pembelinya nanti yang dibebankan untuk membayar. Jadi harga rokoknya itu sudah ditambahkan dengan harga cukainya, ada pita cukainya gitu. Nah, tetapi kalau di dalam daerah yang bebas ini itu belum ada cukainya gitu. Dari situlah timbul kerugian keuangan negaranya gitu. Nah, tentunya melebihkan kuota, menambah kuota menjadi lebih dari yang seharusnya, disitulah titik permasalahannya atau tindak pidana korupsinya. Jadi celah-celahnya apa? Tadi juga sekaligus menjawab dari Mas Yogi, ya celah-celahnya seperti itu gitu. Sudah ditentukan kuotanya, kemudian diadakan perhitungan yang tidak tepat gitu ya, kemudian menjadi melebihi kuota yang seharusnya. Kelebihan itulah yang menjadikan terjadinya tindak pidana korupsi. Kemudian terkait dengan perkara yang terjadi di KPK, yaitu pungli di rutan maupun juga terkait dengan perjalanan dinas,
sampai saat ini juga sudah pada tahap penyelidikan kedua-duanya dan sudah mendekati akhir dari penyelidikan. Mungkin beberapa minggu ke depan akan kami umumkan kepada rekan-rekan sekalian hasilnya. Itu mohon bersabar. Kemudian terkait dengan Pak Lukas NMB terkait dengan judinya, pertanyaan apakah memakai APBD atau tidak, ya itu yang sedang kita dalami. Itu sedang kita dalami apakah uang yang digunakan untuk berjudi itu apakah dari APBD atau tidak. Tapi kalau berjudinya itu memang saya kira juga sudah dikonfirmasi oleh beberapa pihak dan sudah juga ditayangkan oleh rekan-rekan bahwa itu memang benar terjadi. Nah, terkait dengan uangnya dan lain-lainnya yang sedang kita dalami. Itu mungkin Mas Ali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Asep. Ada lagi sebelum ditutup? Cukup ya? Oke. Baik, kalau begitu terima kasih atas respon dan tanggapannya Pak Asep dan juga teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.